Halo Moxmania semuanya. Nah, di Note 10 5G ini kayaknya jarang sekali disorot, malahan nggak ada tuh pemberitahuan yang wow banget tentang peluncurannya. Dan emang kalau dibilang Note 10 5G ini masih tergolong kategori baru ponsel kelas menengah yang lagi mencari ketenaran di pasar Asia. Tapi HP buatan OnePlus yang satu ini yang khusus dilempar untuk pasar mid-range, bisa dibilang HP serba bisa banget yang bagus dan salah satu juga HP yang udah 5G termurah saat ini dan membawa chipset terbaru dari Snapdragon. Meskipun HP ini bukan yang tercepat, nggak kayak seri flagshipnya OnePlus. Kenapa gua bahas HP ini? Karena menurut gua tuh HP ini masih terjangkau dan udah bisa dibeli di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk linknya gua taruh di deskripsi dan harganya bervariasi ya. Mau tahu apa aja isi dalam boxnya? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe berupa loncengnya juga ya. Oke, check it out. Untuk tampilan belakangnya sih masih memiliki nuansa HP kelas menengah yang solid dan nggak rame dengan action yang aneh-aneh. Desainnya simple dan minimalis. Ini sih sengaja agar nilai dari HP ini terkesan premium dan elegan banget. Tapi setelah kalau kalian pegang sendiri, bahan yang dipakai masih polikarbonat yang dibuat seperti kaca gini. Ya ini sih nggak baru lagi di pasar HP mid-range. Sekarang malahan kalau di Samsung tuh namanya Glasstick, yaitu glass and plastic. Meskipun gitu ya setidaknya HP ini masih terasa lebih mewah di tangan. Dan jangan pesimis gitu dulu, HP ini juga sudah mendukung NFC. Dan yang menjadi perhatian banget tuh di bagian sensor fingerprintnya yang ditaruh pas tengah body gini. Yang kalau dilihat tuh kesannya HP ini jadul banget di era 4 tahun lalu yang waktu itu semua HP masih pakai fingerprint di bagian belakang gini. Ya walaupun gitu ada beberapa juga HP yang masih pakai fingerprint kayak gini. Ya ini sih selera ya, nggak bisa jadi patokan apakah bagus atau enggaknya. Dan tepat di bawah sensor ada logo OnePlus-nya. Dan geser ke desain dari frame kameranya ini, gua lucu banget. Kenapa kalau dilihat lama otak gua tuh isinya desain ini mirip dengan punyanya Samsung S20 Plus. Biar yang belum tahu ini gambarnya. Overall untuk desainnya ini dari belakang simple dan elegan, tapi yang agak kurang tuh ada di bagian sensor fingerprintnya aja yang gua kurang suka. Untuk feel dari HP ini tuh rasanya ramping banget, secara untuk bobotnya 190 gram dan ketebalannya itu 8,95 mm. Selain itu juga tombol-tombolnya juga gampang dijangkau dengan satu tangan, seperti di kanan ada tombol power, dan di bagian kiri HP ada tombol volume dan SIM tray yang tipenya itu hybrid. Dan untuk bagian bawahnya sih masih ada jack audio 3,5 mm dan ditemani USB-C dan grill speaker yang udah stereo. Untuk hasil speakernya seperti ini.
Untuk layar dari Nord N10 5G ini emang sedikit mengalami downgrade atau nggak dipertahankan dari seri Nord standar. Di Nord N10 5G ini emang memakai layar dengan ukuran 6,5 inci dari panel IPS LCD, sedangkan di seri Nord standar tuh memakai panel Fluid AMOLED 6,44 inci. Tapi dari segi kualitas gambar dan warnanya sih menang jauh AMOLED yang sampai sekarang tuh the best lah. Ya, tapi harganya sedikit lebih mahal. Meskipun gitu, bukan berarti HP N10 5G ini jelek. Untungnya yang dipertahankan OnePlus adalah kecepatan frame rate-nya yang tinggi dari pendahulunya masih ada juga di HP ini, yaitu 90 Hz. Untuk ukuran resolusinya udah Full HD+, dan dilindungi Gorilla Glass 3. Ngomong soal desainnya dari ini layar, emang dari pendahulunya udah memakai desain layar pansol atau biasa disebut tompel, dan desainnya ini turun juga di N10 5G ini yang kali ini pansolnya memiliki ukuran yang lumayan gede. Sedangkan untuk bezelnya ini tebal banget di bagian dagu HP. Oh ya, untuk fitur dari layarnya ini emang lumayan lengkap untuk keperluan streaming film, film Kaki Sugiono, dan lain-lain, yaitu ada SDR10 Plus dan Widevine L1. Pindah ke bagian kameranya sendiri, nih HP membawa setup quad kamera belakang yang berukuran 64 megapiksel kamera utama dan ditemani 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel bokeh dan 2 megapiksel makro. Dan untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Berikut beberapa sampel fotonya. Ngomong soal performa dari ini HP, gue bisa bilang cukup mengesankan dan sedikit lebih baik. Kenapa? Karena di Nord N10 5G ini menggunakan prosesor terbaru dari seri Snapdragon 6 yaitu Snapdragon 690 dengan fabrikasi 8 nanometer dan ditemani GPU Adreno 619L yang punya performa lebih bagus dari seri Snapdragon 675 mulai dari performa CPU-nya, performa gaming, serta dari efisiensi dayanya yang mantap abis. Dan gak hanya itu aja, di seri 6 dari Snapdragon ini sudah mendukung 5G lagi. Nah, pokoknya lu lihat sendiri deh perbandingannya. Untuk ukuran chipsetnya gini, gua bilang mantap lah dengan segmennya. Ya kalau diajak main game seperti PUBG M yang grafiknya di HD High atau Smooth Ultra, Aspal 9 yang lancar abis, serta COD Mobile yang frame rate-nya itu bisa diatur paling max atau paling tinggi. Dan FPS yang didapat masih stabil-stabil aja, kalau ngedrop pun cuma dikit doang. Pokoknya masih smooth lah dimainin. Dan untuk mendukung semua performa itu tentu butuh memori yang handal juga. Di Nord 10 5G ini memberikan satu varian aja, yaitu ada RAM 6GB internal 128GB dengan UFS 2.1. Dan ditemani UI yang bersih dan cukup sederhana yaitu Oxygen OS 10.5 berbasis Android 10 yang bakal dapat update Android 11. Selain itu juga menambah dan menemani aktivitas sehari-hari tentu perlu daya yang awet juga. Nah, di Nord 10 5G ini bisa dibilang ada peningkatan dari segi baterai yang dimana di seri pendahulunya hanya 4115 mAh aja, kali ini 4300 mAh dan udah support fast charging 30 watt yang kalau dicas dari 0 sampai 70% itu hanya 30 menit aja. Untuk ketahanannya sih gua bilang cukuplah bisa menemani seharian tanpa perlu dicas 2 atau 3 kali. Kesimpulannya dari ini HP, kalau gue bilang bagi kalian yang pengen cari HP yang udah support 5G plus harganya yang terjangkau serta layar yang udah mendukung refresh rate 90Hz yang mulus banget dan kemampuan fotografi yang handal di siang hari aja, ini sih worth it banget dibeli. Tapi jika kalian pengguna yang ingin kapasitas baterai yang besar dan ketahanan yang lebih lama seperti gaming seharian serta kemampuan di sektor fotografi yang terbaik dan ingin spek yang lebih di atas ini, mending jangan HP ini deh.
Soalnya mulai dari spek dan harganya yang diberikan cukup masuk akal lah. Oh ya, bagi yang pengen beli ini HP, coba cek langsung linknya, dan harganya tuh udah termaksud pajak dan lain-lain. Jadi aman banget buat dipakai di Indonesia. Oke, segitu aja dulu. Volken di sini. Ciao.